Salam para talenta prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari modul penyelesaian masalah atau problem solving. Di dalam level ini, tujuan yang ingin kita capai adalah para talenta prima diharapkan mampu mengelola masalah kompleks dan memimpin tim, mengambil keputusan berbasis bukti, merumuskan inovasi dan solusi, serta membangun budaya problem solving di unit kerja. Sebab, tanpa keempat kompetensi ini, masalah kompleks akan terus berulang. Talenta prima, untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 pokok bahasan yang akan kita selami bersama. Pertama, manajemen masalah kompleks dan kepemimpinan tim. Kedua, pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketiga, inovasi solusi. Dan keempat, budaya problem solving. Keempat tema ini bukan urutan teknis. Ini dimensi kepemimpinan yang bekerja secara bersamaan. Mari kita mulai dari yang pertama. Ada perbedaan fundamental yang perlu dipahami di awal. Tidak semua masalah yang terlihat rumit itu sama. Snowden dan Boone dalam Sinefin Framework membedakan 4 domain. Masalah simple, hubungan sebab akibatnya jelas, ada best practice yang tinggal diikuti. Masalah complicated memerlukan keahlian, tapi solusi terbaik bisa ditemukan lewat analisis yang cermat. Masalah kompleks, inilah yang paling sering dihadapi para talenta prima di level manajerial. Hubungan sebab akibatnya tidak bisa diidentifikasi sebelumnya. Tidak ada solusi tunggal yang terbaik. Dan kondisi terus berubah, sehingga respons pun harus terus beradaptasi. Ambil contoh overcrowding di lapas. Ini bukan masalah yang selesai hanya dengan menambah kapasitas fisik. Ia melibatkan kebijakan pidana, sistem peradilan, rehabilitasi, SDM, anggaran, dan persepsi masyarakat. Semua saling berinteraksi. Ubah satu dimensi, maka dimensi lain ikut bergerak tak terduga. Kesadaran akan kompleksitas ini adalah titik awal kepemimpinan manajerial yang efektif. Talenta prima, setelah kita mengenali bahwa masalah yang dihadapi bersifat kompleks, langkah selanjutnya adalah memetakannya sebelum bertindak. Ada 3 alat pemetaan yang sangat berguna. Systems Thinking Map membantu kita melihat hubungan sebab akibat yang bersifat sirkular. Stakeholder Analysis mengidentifikasi semua pihak yang terlibat atau terdampak. Dan Issues Interconnection Map menunjukkan isu mana yang menjadi penggerak isu-isu lainnya. Untuk koordinasi lintas fungsi, 3 hal harus jelas sejak awal. Siapa bertanggung jawab atas apa, bagaimana komunikasi antar unit dikelola, dan kapan eskalasi kepada atasan diperlukan. Tanpa kejelasan ini, koordinasi lintas fungsi hampir selalu berakhir dengan kebingungan dan tuding-menuding. Para talenta prima, penyelesaian masalah kompleks di level manajerial hampir selalu merupakan upaya tim, bukan individu. Ada 5 prinsip kepemimpinan tim problem solving yang harus para talenta prima pegang. Pertama, kejelasan tujuan. Kalau anggota tim tidak memahami dengan jelas apa yang sedang diselesaikan, mereka akan bekerja keras ke arah yang berbeda-beda. Kedua, partisipasi inklusif. Solusi terbaik seringkali datang dari suara yang paling jarang didengar. Ketiga, akuntabilitas yang jelas. Bukan kita semua bertanggung jawab, yang pada akhirnya berarti tidak ada yang bertanggung jawab. Keempat, umpan balik berkala. Karena umpan balik di akhir sudah terlambat untuk diperbaiki. Dan kelima, pembelajaran kolektif. Setiap proses problem solving adalah investasi kompetensi jangka panjang untuk seluruh tim. Ada pertanyaan yang perlu dijawab jujur. Seberapa sering keputusan yang kita ambil di unit kerja benar-benar berbasis bukti, dan seberapa sering ia lebih banyak berbasis sudah biasa begini atau intuisi semata? Evidence-Based Decision Making atau EBDM adalah pendekatan pengambilan keputusan yang menggunakan bukti terbaik yang tersedia sebagai dasarnya. EBDM menuntut kita bahwa setiap data harus dianalisis. Bukti-bukti harus diintegrasikan. Kalau ada ketidakpastian, maka diakui secara eksplisit.
Pfeffer dan Sutton mengidentifikasi 4 hambatan utama EBDM. Kepercayaan berlebihan pada pengalaman masa lalu, meniru best practice tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks data, tekanan untuk bertindak cepat, dan bias kognitif yang mempengaruhi cara kita menginterpretasikan data. Inovasi dan solusi di level manajerial bukan soal menciptakan hal yang revolusioner. Ia soal menemukan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama ada. Design thinking adalah salah satu pendekatan paling ampuh untuk itu. 5 tahapnya. Pertama, empathize, yaitu pahami pengalaman nyata semua pihak yang terdampak. Kedua, define, yaitu rumuskan kembali masalah berdasarkan pemahaman itu. Ketiga, ideate, yaitu hasilkan sebanyak mungkin ide tanpa menyaringnya terlalu dini. Keempat, prototype, yaitu buat versi percobaan yang bisa diuji cepat sebelum berkomitmen pada implementasi penuh. Dan kelima, test, di mana uji dengan pengguna sesungguhnya, bukan di ruang rapat. Setiap kali kita memperkenalkan solusi baru yang mengubah cara kerja yang sudah ada, kita akan menghadapi resistensi. Ini bukan tanda bahwa staf kita tidak loyal atau tidak kompeten, melainkan respons yang normal. Kotter dan Schlesinger mengidentifikasi 4 sumber utamanya. Pertama, kepentingan pribadi yang terancam, yang dapat diatasi dengan negosiasi yang tepat. Kedua, kesalahpahaman atas inovasi, yang dapat diatasi dengan komunikasi yang intensif. Ketiga, toleransi rendah terhadap perubahan, sehingga perlu diberikan dukungan dan pendampingan. Dan keempat, perbedaan asesmen. Ini yang paling menarik para talenta prima, karena bisa jadi mereka melihat sesuatu yang kita lewatkan. Maka, ajaklah mereka berdiskusi, bukan diarahkan untuk sekedar setuju. Talenta prima, sistem dan metode terbaik pun tidak akan berhasil bila budaya di unit kerja tidak mendukungnya. Dan budaya dimulai dari satu titik. Bagaimana para talenta prima bereaksi saat ada staf yang melaporkan masalah atau kesalahan? Coba renungkan, kalau ada staf yang datang dan berkata, "Pak, Bu, saya buat kesalahan." Apa yang pertama kali muncul dari para talenta prima? Kalau staf itu lalu dimarahi atau dipermalukan, staf lain akan belajar untuk tidak pernah melaporkan masalah. Dan itulah awal dari budaya penyembunyian yang jauh lebih berbahaya. Blame-free culture bukan berarti tidak ada konsekuensi. Pelanggaran etika yang disengaja tetap harus mendapatkan respon yang tepat. Yang didorong adalah pelaporan jujur atas masalah dan kesalahan yang tidak disengaja. Bangun forum berbagi rutin, hadirkan semua anggota, fokus pada pembelajaran. Dan yang terpenting, pastikan forum itu menghasilkan tindakan nyata. Baik talenta prima, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa bangga melayani bangsa.